Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika pada Senin, 9 Januari 2023. Panglima TNI bersama Kapolri dan rombongan tiba di Lanut Yohanis Kapiel Timika sekitar pukul 14.11 waktu Indonesia Timur. Usai tiba, Panglima TNI bersama Kapolri langsung memberikan arahan kepada prajurit yang bertugas di lapangan. Setelah memberikan arahan kepada prajurit TNI Polri, Panglima TNI bersama Kapolri dan staf angkatan langsung menuju Bandar Udara Terminal 2 Moses Kilangin Timika untuk melihat kelengkapan alutsista yang dimiliki. Panglima TNI menjelaskan, tujuan kunjungan kerjanya ke Timika merupakan wujud kecintaan TNI Polri terhadap masyarakat Papua. Selamat malam rekan-rekan media. Ya, pada malam hari kita berada di Bandara Timika, dan ini merupakan kunjungan kerja saya Panglima TNI bersama Kapolri dan Kepala Staf Angkatan di rangkaian kegiatan di Papua yang kemarin kita berada di Jayapura dan sekarang di Timika, dan di rangkaian berikutnya ke Manokwari dan Sorong. Ini merupakan wujud kecintaan kita semuanya, prajurit TNI Polri pada masyarakat Papua, dan tentunya karena di sini banyak prajurit TNI Polri yang bertugas, kita juga ingin melihat secara langsung dan memberikan dorongan moral pada mereka, dan juga melihat bagaimana mereka bertugas, dan tentunya kita juga belanja masalah bagi mereka. Apabila ada hal-hal yang perlu kita putuskan di dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan yang lebih baik, ya, sehingga kita para pemimpin, ya, kita mengajak para staf semuanya, baik dari pejabat TNI, Polri, dan dari Mabes Angkatan juga bersama-sama kita, sehingga nanti apa-apa yang harus kita tindak lanjuti ke depan, khususnya para prajurit yang bertugas di Papua ini, dapat kita penuhi, prajurit dapat meningkat moralnya, sehingga dapat menjaga masyarakat Papua ini, dan juga menjaga sarana prasarana yang pemerintah tetapkan dibangun di Papua ini dapat mendukung kelancaran semua pembangunan yang ditetapkan dari pusat dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Papua untuk maju ke depan dengan cepat dan baik. Ya, segera demikian. Dengan kehadiran saya di sini beserta Kepala Staf Angkatan dan Kapolri ini itu. Jadi antaranya juga itu. Jadi dengan pemekaran DOP yang ada nanti, kita akan susun markas apa saja yang harus berada di daerah, mulai dari mungkin Kodam, Korem, kemudian Kodim, Koramil, kemudian Pangkalan Angkatan Laut, Pangkalan Angkatan Udara. Nah, ini sedang kita susun. Kemudian berapa kebutuhan personil, jadi tentunya saya akan rapat kepada Pangkop Belahan 3 dan juga Pangdam Cendrawasih, dan besok dengan Pangdam Kasuari. Dan tentunya masukan-masukan yang nantinya akan kita bawa di dalam perencanaan anggaran maupun perencanaan di tahun 2024 nanti. Karena tahun 2023 ini kan sudah berjalan. Nanti mana yang harus kita tindak lanjuti, mungkin menjadi Kodim persiapan ataupun Koramil persiapan, Korem persiapan, nanti akan mana yang bisa kita tindak lanjuti di tahun 2003, dan nantinya 2024 sudah kita insert dengan pemerintah daerah berdiri, tentunya markas-markas TNI sudah juga berdiri. Diatur kembali, ya, penempatan personil nanti diatur kembali, dan sudah kita petakan mana daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, ya, sehingga dengan pasukan yang ada dan pasukan organik yang ada ini saya kira cukup mengatasi itu. Ya, tinggal tadi, ya, dengan dorongan moral dari para pemimpinnya ini perlu pada prajurit yang di lapangan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok yang diemban mereka. Terima kasih, Jenderal. Kemudian tentunya terkait dengan KKB, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Panglima, hari ini kita bertatap muka langsung dengan personil-personil kita, baik tadi di Papua dan hari ini di Timika, untuk memastikan bahwa seluruh anggota siap melaksanakan tugas. Jadi terkait dengan kegiatan operasi di tahun 2023 kali ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kesejahteraan, kita laksanakan dengan
Sandi operasi Rasaka, sementara penegakan hukum khususnya terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi, kita turunkan tim dengan Sandi dan Mekartens. Dua tim ini tentunya terus kita gerakkan untuk melaksanakan tugas. Di satu sisi ada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua yang harus kita kawal, termasuk juga pemekaran wilayah dengan adanya DOP, yang tentunya ini semua menjadi bagian yang harus diamankan, dan disitulah kehadiran TNI Polri. Tentunya kita sudah mempersiapkan juga operasi yang terbaru untuk menjaga daerah-daerah yang rawan konflik, operasi Aman Nusa, sehingga 3 operasi ini tentunya akan saling mengisi, di mana di dalamnya tentu ada Polri dan ada TNI yang menjadi satu. Kita harapkan terkait dengan langkah-langkah kita ke depan tentunya akan menjadi lebih efektif, dan semua yang menjadi program dan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan upaya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan pemekaran wilayah baru, semuanya bisa kita kawal dan kita amankan. Demikian, terima kasih. Apakah benar WNI kita itu adalah seorang pilot Kapolri, dan untuk barang bukti itu apakah milik WNI kita atau 2 warga Filipina ini? Ya, saat ini sedang didalami, ada barang bukti yang diamankan, jenis senpi, kemudian amunisi, nanti hasilnya akan ditentukan.